Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Faidina Umar, absen 9, kelas 12-1. Hari ini akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia pada semester 1. Materi yang pertama adalah kritik sastra. Apa itu kritik sastra? Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Yang dikritik biasanya berupa karya sastra seperti musik, lukisan, buku, maupun film. Struktur kritik sastra yang pertama itu adalah evaluasi. Evaluasi adalah ringkasan umum tentang apa yang akan disampaikan, disebut juga sinopsis. Kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah pembahasan atau isi teks tanggapan kritik yang memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Dan terakhir itu ada penegasan ulang. Bagian terakhir sebagai penegasan ulang, pernyataan-pernyataan yang sudah diputuskan disebut juga simpulan. Ciri kritik sastra yang pertama bersifat menanggapi atau mengomentarikan karya orang lain. Kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Ketiga, memberi saran perbaikan dari sebuah karya. Dan terakhir, menjembatani pemahaman pembaca. Untuk cara penulisan kritik sastra, yang pertama kita bisa menentukan judul dan tema untuk kritik sastranya. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi. Ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Keempat, memilih unsur-unsur yang akan mendukung tema. Kelima, memulai menulis kritik. Dan terakhir, membaca ulang dan merevisi jika ada yang salah. Untuk jenis-jenis kritik sastra, yang pertama adalah kritik induktif. Itu adalah kritik dalam memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Kedua ada kritik judisial, adalah kritik-kritik yang menganalisis dan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya kepenulisannya dalam karya. Ketiga ada kritik impresionik, adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya, serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Keempat ada kritik penghakiman, adalah kritik yang bekerja secara deduksi dan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu untuk menetapkan apakah sebuah karya itu baik atau tidak. Terakhir ada kritik teknis, adalah kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya agar pengarangnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Materi kedua dari semester 1 ini merupakan business plan. Apa itu business plan? Business plan atau rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memulai dan mengelola sebuah bisnis. Tujuan dari business plan yang pertama adalah sebagai panduan operasional. Ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Kedua itu mendapatkan modal, digunakan untuk menarik investor atau mendapatkan pinjaman dari bank. Dan terakhir itu sebagai evaluasi kinerja, untuk membantu dalam menilai perkembangan bisnis dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dari bisnis plan itu yang pertama ringkasan eksekutif, yaitu gambaran umum tentang bisnis. Kedua ada deskripsi bisnis, yaitu detail tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Ketiga ada analisis pasar, yaitu pemahaman tentang target pasar dan kompetisi. Keempat itu ada strategi pemasaran, itu rencana untuk memasarkan produk atau jasa. Kelima itu ada rencana operasional, yaitu proses dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan terakhir ada rencana keuangan, yaitu proyeksi pendapatan dan biaya. Dalam bisnis plan ada langkah-langkah perancangan ide dan aplikasi menggunakan metode design thinking. Yang pertama adalah empathize. Empathize ini memiliki tujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dengan mendalam. Kedua ada define. Define ini memiliki tujuan menyusun pernyataan masalah yang jelas. Ketiga ada ideate. Ideate itu untuk menghasilkan berbagai ide kreatif untuk solusi dari permasalahan yang sudah dibahas. Keempat ada prototype. Prototype itu memiliki tujuan untuk mewujudkan ide dalam bentuk fisik atau digital. Kelima ada tes. Tes ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan solusi berdasarkan umpan balik. Di sini kita juga akan membahas kewirausahaan sosial. Apa bedanya dengan kewirausahaan biasa? Kewirausahaan sosial adalah upaya untuk menciptakan perubahan sosial positif melalui aktivitas bisnis atau kewirausahaan. Berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang fokus utamanya untuk kepentingan atau keuntungan finansial, kewirausahaan sosial ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial atau lingkungan sambil tetap mempertahankan keberlanjutan finansial. Karakteristik dari kewirausahaan sosial ini yang pertama ada misi sosial, karena fokus utama dari kewirausahaan sosial itu untuk memberikan dampak sosial atau lingkungan yang positif. Kedua ada pendekatan inovatif. Para wirausaha sosial biasanya menggunakan pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah sosial. Ketiga ada keberlanjutan finansial. Meskipun fokus utamanya ada dampak sosial, kewirausahaan sosial juga mencari cara untuk tetap mandiri secara finansial. Keempat adalah kombinasi nilai sosial dan ekonomi.
Mereka menggabungkan tujuan sosial dengan prinsip bisnis untuk menciptakan model yang memberikan manfaat sosial sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Kelima, ada skabilitas dan dampak. Kewirausahaan sosial berupaya memperluas dampak sosial mereka dengan cara menciptakan model yang dapat direplikasi atau diperluas. Dan terakhir, ada kolaborasi. Wirausaha sosial sering bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga dan terakhir yang akan kita bahas adalah kecerdasan buatan atau di bahasa Inggris kan Artificial Intelligence atau disingkat sebagai AI. Jadi secara ringkas, pengertian AI adalah sistem dan program komputer yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya seorang manusia ketika menggunakan tenaga dan pikirannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. AI juga bekerja berdasarkan data yang diolah dari pengalaman berinteraksi dengan manusia. Ia semakin cerdas melalui interaksi tersebut. Untuk kecerdasan buatan ini, proses berkembangnya itu dapat melalui pembelajaran, penalaran, dan pengoreksian diri. AI atau kecerdasan buatan dapat melakukan di antara keempat aspek berikut ini. Yang pertama, kemampuan sistem yang bertindak seperti manusia. Kedua, kemampuan sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Ketiga, kemampuan sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan terakhir, kemampuan sistem yang mampu bertindak secara rasional. Itu dia penjelasan saya mengenai 3 materi dalam semester 1 untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.